Mari kita membicarakan resolusi frekuensi pada pengukuran. Adalah satu hal kecil yang sering kali tidak terpikir atau tidak banyak dipikirkan pada awal pengukuran dan akan membuat suatu pengukuran tidak akurat. Resolusi frekuensi berbeda dengan windowing atau line. Di sini saya akan demonstrasikan apa itu resolusi frekuensi dan saya akan menggunakan dua software, yaitu ISRA 113 dan ARTA 171. Menggunakan data yang sama, sebuah speaker 3-way yang sedang saya desain, saya ukur. Dapat kita lihat di sini impulse response-nya sampai sekitar detik 10 milidetik. Total yang saya gunakan adalah di sini, kalau saya bisa zoom in di sini. Adalah sekitar 1,36 detik. Jadi panjang data yang saya punya dalam data pengukuran ini adalah 1,36 detik karena saya menggunakan panjang FFT sepanjang itu untuk pengukuran. Mari kita lihat di sini tertera frekuensi resolution. Resolusi frekuensi adalah 732 MHz. Dari mana asalnya? Di sini kita dapat gunakan kalkulator. Kita dapat bagi 1 dibagi 1,365, yaitu panjang dari sinyal ini. Ingat, frekuensi adalah banyaknya getaran per detik. Yang rumusnya adalah frekuensi sama dengan 1 dibagi periode, atau periode sama dengan 1 dibagi frekuensi. Jadi kita ingin mengetahui dengan periode 1,365 apakah frekuensi paling rendah atau dalam kali ini resolusi frekuensi yang kita dapat. Dan jawabannya adalah 0,7326 Hz atau 732 MHz seperti yang tertera di sini. Di sini dapat kita lihat, jika kita FFT saya akan menggunakan smoothing 1/12. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pengukuran ini masih kotor karena adanya pantulan suara dan macam-macam. Namun saya akan perlihatkan selanjutnya. Saya akan rename label ini sebagai 1,365 detik. Saya akan duplikat ini, dan duplikat ini akan saya namakan 171 milidetik. Yang akan saya lakukan, saya akan beritahu bahwa di sini panjangnya akan saya potong. Saya akan potong panjangnya ini menjadi 1,171 171 milidetik. Terlihat panjangnya sudah terpotong, yaitu kita lihat sekitar 170,5, yaitu 171 milidetik. Jadi inilah impulse response yang baru. Apa yang terjadi jika saya gunakan FFT? Perhatikan frekuensi resolusinya 5,8 Hz. Apa yang terjadi? Mari kita buka kalkulator lagi, yaitu kita cari 1 dibagi 0,171. Sekali lagi periodenya 171 milidetik. Kita klik enter, 5,8 Hz. Dan sekali lagi yang terakhir adalah kita mengamati, perhatikanlah frekuensinya. Mari kita bandingkan 1,3. Lihat. Di sini terlihat detailnya hilang. Perhatikan, yang merah adalah 1,365 detik, yang biru adalah 0,171 detik. Kita lihat pada high frekuensi hampir tidak ada bedanya. Tapi pada frekuensi rendah terlihat
terlihat bedanya? Ya jelas, 171 milidetik adalah resolusi frekuensinya 5,8 Hz dan 1,365 adalah 0,7 Hz. Akan saya lebih jelaskan lagi. Mari kita duplikat mari kita duplikat file ini dan akan saya buat sesuatu yang lebih mudah kita lihat, yaitu mari kita buka lagi, maaf saya tutup ini. Mari kita buka sebuah frekuensi yang mudah diingat, yaitu 0,03 detik. Mari kita buat resolusi frekuensinya menjadi 33,33 Hz dengan menggunakan panjang 30 milidetik saja. Maka saya akan buat ini 30 milidetik dan akan saya potong panjangnya menjadi 0,03 detik, 30 milidetik. Mari kita lihat sekali lagi di sini. Terlihat di bawah sini 30 milidetik. Mari kita lihat smoothing. Lihat low frekuensinya, perhatikan low frekuensinya. Perhatikan dengan 171. 171 mempunyai 5,8 Hz. Sedangkan 30 milidetik seperti yang kita bahas sebelumnya 33 Hz. Mari kita bandingkan ketika file ini dan kita lihat resolusi frekuensinya berbeda. Sebenarnya apa itu resolusi frekuensi? Mari kita lihat lebih jelas lagi dengan 30 milidetik. Saya akan buka di sini, akan saya buka zoom in saya akan bandingkan dengan 1,365. Perhatikan 1,365 turun sampai dengan di sini adalah 20 Hz, 10 Hz, bahkan sampai di bawah 10 Hz pengukurannya. Sinyal sweepnya adalah 0 sampai 24.000 Hz karena saya menggunakan sample rate 48.000 Hz. Nah, ternyata ISRA mempunyai kesalahan di sini, tertulis 48.000 kHz. Ini adalah kesalahan kecil bug dari software ini. Dari sini kita lihat, jika resolusi frekuensinya hanya 33 Hz seperti yang tertera pada 30 milidetik ini, maka poin pertama pengukuran adalah 33,33 Hz. Poin kedua adalah 33,33 Hz ditambah 33,33 Hz, 66,67. Poin ketiga adalah 100 Hz, yaitu 33,3 dikali 3. Jadi resolusi frekuensi adalah spacing atau interval antara pengukuran di sini. Jadi semakin tinggi frekuensinya, intervalnya akan semakin kecil. Jadi dibandingkan dengan 1,365 mungkin di bagian atas ini tidak akan mempunyai pengaruh. Karena 30 Hz itu bukan apa-apa dibandingkan 30 Hz di antara 1000 sampai 2000 Hz itu bukan apa-apa dibandingkan 100 sampai 200 Hz. Oke, hal yang sama juga dapat pembaca perhatikan dengan program-program lain. Semua masalah resolusi frekuensi ini adalah sesuatu yang umum. Mari kita amati dengan Arta dengan menggunakan data yang sama. Saya transfer ke Arta data yang sama ini. Jadi data ini mempunyai panjang sekali lagi 1,365 detik. Dan mari kita lihat di dalam Arta. Kita memberi batasan di mana FFT ini berlangsung. Jadi kalau saya langsung FFT ini, maka kita akan dapatkan data ini, yaitu ya sama dengan ISRA apa adanya. Saya menggunakan smoothing yang sama juga yang kita amati dari ISRA tadi sebelumnya, 1/12. Dan yang saya mau tunjukkan adalah apa yang terjadi jika data ini saya kurangi menjadi 30 detik saja. Arta agak sedikit mudah untuk melakukan ini dibanding ISRA. Sekali lagi saya akan tunjukkan dengan ISRA. Lihat di sini data poinnya hanya segini yang warna biru, dan dengan Arta dengan tombol kiri saya akan batasi bagian kirinya, di mana saya akan batasi pemotongan ini
maaf, bukan pemotongan, tapi daerah di mana saya akan membuat batasan untuk FFT. Namun di bagian kanannya saya akan batasi ini pada 30 mili-detik, yaitu di sekitar sini 30 mili-detik. Yang terjadi jika saya FFT terlihat sangat mulus. Apakah berarti jika pembaca perhatikan, di sini grafiknya sangat mulus, namun pada Isra grafiknya kurang mulus. Jangan terpengaruh terhadap mulus atau tidaknya grafik. Ada parameter lain yang membuat FFT menjadi mulus atau tidak mulus. Namun perhatikan bahwa panjang FFT yang hanya 30 mili-detik ini sudah mengakibatkan resolusi frekuensinya adalah 33 Hz saja. Jadi sebenarnya walaupun ini mulus, tapi resolusinya hanya 33 Hz saja. Jadi sangat diperhatikan. Resolusi frekuensi harus diperhatikan. Adalah hal penting, yang sangat penting, yang tidak dapat dilakukan untuk ditambah atau diperkecil. Jadi sesuatu yang sudah 30 Hz dari awal tidak dapat dibuat menjadi lebih kecil dari itu. Tapi apakah kita butuh mengukur sesuatu dengan frekuensi yang resolusi frekuensi 1 Hz saja, 1 sampai 1 Hz, tergantung kebutuhan. Jika kita ingin mengukur subwoofer atau banyak hal pada frekuensi rendah seperti yang Isra lihat, jelas kita ingin melihat bagaimana penurunan frekuensinya, roll off-nya, atau seberapa tajam ini penurunan amplitudanya, dan bermacam-macam urusan apakah yang terjadi di bawah sini. Dengan itu kita membutuhkan resolusi frekuensi yang tinggi dalam hal ini kecil, 1 sampai 10 Hz. Namun jika kita ingin melakukan pengukuran high frekuensi saja, 30 mili-detik dan 1,365 detik, hampir tidak ada bedanya pada 1000 Hz ke atas. Jadi perhatikan resolusi frekuensi, ketahui apa yang kalian setup dari awal sebelum pengukuran berlangsung. Dan jika pembaca bertanya, apakah betul jika kita melakukan pengukuran dengan panjang FFT yang sangat minimum, pantulan ruangan atau pantulan yang terjadi setelah FFT berakhir tidak masuk? Ya, betul. Itu juga salah satu hal penting yang dapat kita gunakan, atau senjata yang dapat kita gunakan seandainya pantulan ruangan datang terlalu cepat. Mari kita lihat contohnya ini, yaitu 1,365 detik, yaitu data awal, dan impulse responsnya jelas menggunakan impulse respons akan sangat susah melihat adanya pantulan ruangan. Saya akan menggunakan ETC. Dengan ETC saya akan melihat 60 dB window dan hanya 40 detik saja. Dengan ini kita lihat di sini ada pantulan yang lumayan mengganggu, di mana semuanya sudah mulai turun di sini, tapi di sini naik lagi. Jadi dengan memotong panjang FFT ini sebagai tadi, yaitu 30 mili-detik saja, kita membuang pantulan ini. Betul. Juga mengurangi resolusinya. Betul. Jadi itulah keterbatasannya. Jika ada pantulan yang datang terlalu cepat atau terlalu dekat, entah mau di window, entah mau diperpendek panjangnya, yaitu mengurangi resolusi frekuensi, ya itulah susahnya juga. Kita harus membuat suatu pengukuran sebebas mungkin, sebersih mungkin dari pantulan. Jadi memang betul dengan mengurangi panjang FFT atau menaikkan resolusi frekuensi di atas 10 Hz atau mungkin 50 Hz sebagai berikut, memang bisa mengurangi urusan pantulan, tapi akan mengurangi keakuratan pada frekuensi-frekuensi rendah. Jadi untuk
berhati-hati mengenai itu. Masih banyak mengenai resolusi frekuensi, namun ini adalah hal mendasar saja mengenai resolusi frekuensi atau interval frekuensi dari data FFT yang tersimpan pada software atau alat ukur kalian. Sekian dan terima kasih.